Halo, selamat datang. Balik lagi bareng gua seperti biasa, Adam Harits. Salah satu istilah batu yang menurut gua telah digunakan secara turun-menurun adalah batu yakut, bukan yakut. 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 Gue yakin banyak orang, apalagi yang udah lama main batu permata, batu akik dan semuanya familiar dengan istilah ini. So, sebenarnya apa sih batu yakut itu? Stay tune, karena gue akan langsung menjabarkan ke kalian apa itu batu yakut. Jadi kalau bicara batu yakut ya, banyak orang bilang, bang, batu yakut ini kan salah satu batu yang disebut di Al-Quran. Betul, Al-Quran sejauh yang gue tahu, koreksi gue apabila gue salah, karena sekali lagi Ana bukan ustadz, Ana bisa salah, terutama bagian-bagian seperti ini. Oke? Ada 3 batu yang dimention yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah batu yakut, kedua batu marjan, dan ketiga adalah mutiara. Nah, marjan gue udah bahas kemarin, koral ya kan, mutiara nanti mungkin gue akan bahas ya. Nah, sekarang adalah batu yakut. Oke? Tepatnya di Al-Quran ini batu yakut itu terdapat dalam surat Ar-Rahman ayat 58 yang bacaannya seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Wah, luar biasa ya kan? Nah, menurut KBBI yang dimaksud dengan batu yakut adalah batu berwarna hijau atau biru. Nah, ini kan, ini berarti agak sedikit beda pemahaman sedikit nih ya. Tapi gue gini sekali lagi ya, ini menurut KBBI, tolong mohon dikoreksi apabila gue salah, karena gue bukan ahli tafsir. Gue hanya mengutip gitu kan, mungkin aja kutipan yang gue ambil berasal dari sumber yang salah. Batu yang berwarna hijau dan biru ini mengacu terhadap batu zirkon. Nah, di sini timbul pertanyaan seperti buat gue juga. Kenapa? Karena kalau di Indonesia ya, di sini kalau bicara dengan orang-orang lama, orang-orang yang mengetahui soal silsilah batu yakut ini, hampir semuanya mengatakan bahwa batu yakut adalah batu berwarna kuning. Yang mana ya, banyak orang menyebut batu yakut ini adalah batu-batu seperti zirkon, yellow sapphire, dan yellow agate. Ketiga-tiganya banyak disebut sebagai batu yakut. Coba deh buktiin, kalau kalian search di Google batu yakut, pasti muncul tuh yellow sapphire, yellow zircon, atau bahkan yellow agate. Ini informasi yang gue dapat langsung dari beberapa senior batu permata di Pasar Rawabening. Oke? Di sini muncul pertanyaan buat gue pribadi. Kalau menurut Al-Quran berdasarkan KBBI tersebut batu zirkon yang berwarna biru dan hijau, kenapa di Indonesia jadi berwarna batu-batu yang berwarna kuning? Mungkin karena memang kebiasaan turun-menurun menyebut batu warna kuning adalah batu yakut. So, ini video singkat aja sebenarnya. Kesimpulannya, oke? Kesimpulannya, kalau ditanya lagi apa itu batu yakut adalah sebatas istilah untuk, terutama di Indonesia, untuk menyebut batu-batu yang berwarna kuning, yang bisa saja yellow sapphire, zircon, dan yellow agate tadi. Oke, atau mungkin ada batu kuning lainnya. Nah, itu banyak disebut sebagai yakut. Apa poinnya? Apa artinya? Gak ada yang pasti ketika lo tanya apa sih batu yakut itu. Karena ini trade name. Karena itu sekali lagi gue himbau, boleh kalian sebut batu yakut, tapi usahakan tahu dulu nama ilmiahnya dari batu tersebut. Misalnya lo ketemu yellow sapphire, ya udah ini yellow sapphire, terserah deh lo menyebut yakut atau enggak. Ini yellow agate, terserah lo menyebut yakut atau enggak, gitu. Itu intinya. Coba, kalau di penonton gue ini ada yang mengetahui, yang suka batu dan cukup mahir. Gue punya salah satu karyawan di GRI, itu ustadz. Dia biasa ceramah, ustadz, bener-bener ustadz gitu kan. Coba nanti gue akan gali juga, atau mungkin kita undang dia berbicara tentang perspektif batu dalam kaidah Islam. Menarik nih, betul nggak? Menarik nih, itu boleh Pak. Entah gue agendakan, namanya Ustadz Fauzi. Baik, orangnya Masya Allah. Baik. Oke, apalagi Pak?